saya ketahui dari sejarah berdirinya Karang Taruna ya, memang ada usulan nama dari kepala kampung pada saat ya. Dan sanak kerabat dari Karang Taruna lah tahun 90-an ya. Oh iya, ada memang ada sejak zaman dahulu lah ya. Beri nama Belalik. Oke, abang selaku ketuanya. Iya, sebagai ketua. Bila bang bang bahasanya pengukuhannya itu. Pengukuhan pengurus Karang Taruna periode ke berapa ya? Periode saya sebenarnya itu melanjutkan estafet sebelumnya, yaitu periode 2019-2024. Ya, kebetulan saya pada waktu itu sebagai wakil, sebagai sekretaris nggak salah ya. Jadi karena ketuanya Bang Igo, saya sebutkan Bang Igo di Tinegoro. Jadi karena beliau posisi mungkin ada kesibukan, jadi saya mengubah SK tadi ya. Jadi pada saat itu ditunjuk sebagai ketua dari musyawarah bersama pada saat ya, dan berlangsung 1 tahun lebih dan nanti berakhir periode 2024 awal berakhir kepengurusan Karang Taruna. Berarti berapa tahun dapat jadi? Nantikan Bang Igo Nantikan Bang Igo aturannya 1 tahun lebih. Satu lebih lah berarti kalau kepengurusan baru, berarti tetap bertahan insyaallah. Insyaallah nanti gimana kepada kawan-kawan. Tapi saya sebelum ketua dah sebagai Karang Taruna ada 3 tahun yang lalu ya. Karena saya menetap di Desa Pusaka kan dari tahun 2015 kalau tidak salah ya. Sudah bergabung di kepemudaan remaja Masjid Karang Taruna. Aktiflah mengaktifkan diri hingga tadi diamanahkan oleh kawan-kawan dan didukung tadi oleh pemerintah desa. Dia amanahkan ya. Bang, program-programnya apa aja Bang Karang Taruna itu kan masing-masing Karang Taruna kan di desa khususnya Kecamatan Tebas kan ada 23 desa tuh. Tentulah beda-beda kan nih. Meskipun ada yang sami pun tidak sami persisnya lah. Kalau desa Karang Taruna Desa Pusaka itu desa apa? Pusaka. Karang Taruna Belalik. Program apa aja Bang yang diluncurkan oleh Karang Taruna Belalik itu? Ya, program-program Karang Taruna khususnya di Desa Pusaka sampai dengan program di kampung lain saya rasa. Cuman ada poin-poin tertentu yang kami programkan yang udah juga berkembang. Salah satunya adalah peternakan kambing. Kambing yang udah juga sebenarnya baru untuk Karang Taruna ya ada beberapa bulan, dan kami ada juga membibitkan sawit sejak sebelum puasa kami itu udah ada sekilan lah mungkin tubuhnya. Selain di bidang usaha tuh ada juga kelompok tapi di bidang kelompok macam salah satunya itulah yang ada di hadapan kita itu program unggulan desa ya bersama BUMDes dan Karang Taruna beserta kelompok yang ada, dari itu termasuk support juga kami sampaikan kepada insanak kerabat dari Kepala Desa Pusaka, Bapak Elpani atau disapa dengan Ningepan. Itu beliau sudah meluncurkan salah satu ide untuk menumbuhkan ekonomi untuk masyarakat di Tabas khususnya, dan itu udah dikenal di mana-mana Bang. Kayu sapang yang kita tahu punya khasiat yang luar biasa, minuman tradisional yang punya untuk kesehatan ya Bang. Jadi kami juga bergabung bagaimana mengangkat salah satu sampang produk unggulan tuh Bang. Selain itu setelah di bidang usaha, Karang Taruna kami juga aktif di bidang-bidang sumber daya manusia. Maksudnya SDM. Apa ya Bang? Kegiatan-kegiatan kepemudaan salah satunya adalah remaja masjid. Aktif juga kami pengajian bergabung bersama BKPRMI Kecamatan Tebas. Kebetulan juga saya sebagai pengurusnya juga pengurus BKPRMI Kecamatan Tebas, pengajian aktif, dan kemudian juga di situ ada kegiatan kepemudaan Melayu. Jadi kami ada juga grup zikir Misbah, ada kegiatan juga dan saya juga kegiatan jejak makam leluhur di bidang kebudayaan. Jadi
itulah mungkin kegiatan Karang Taruna yang bisa kami hadirkan atau yang bisa sampaikan dalam pertemuan singkat. Oke. Saya tertarik tadi, abang tadi nyebutkan bahwa ada produk unggulan tuh apa namanya itu teh sapang. Teh sapang. Atas nama pusaka. Pusaka. Oke. Ide itu muncul dari siapa itu bang? Buat sapang tuh. Walaupun kacik kan bahasa gitu kan nih zaman-zaman orang tua dulu kan memang anak bari air minum sapang. Minuman. Ide itu muncul dari siapa itu bang? Bisa buat sampai kemasan itu sebagus itu gitu. Sebenarnya itu minuman yang disampaikan atau yang ide dari Bang ya dari Plak Kampung. Kampung itu tentunya juga dari masukan masyarakat termasuk pemikir-pemikir kampung, pemuda apa sih yang bisa kita hasilkan, yang bisa kami hasilkan dari kampung tuh. Contoh kan di Sejiram ada pembibitan apa ya limau. Mungkin ada di Mak Rampai mungkin keranjang apa ya. Keranjang untuk kan limau segala macam. Mungkin di desa lain Karang Taruna desa produk unggulannya lah jadi kami pusaka tuh apa? Sempat juga musyawarah dengan kawan-kawan Karang Taruna dan tokoh masyarakat termasuk Plak Kampung desa kami Pak Ipani. Jadi beliau coba kayu sapang yang dah ada di kita yang punya khasiat juga yang dulu orang tua kita gunakan untuk minum airnya merah betul. Coba kan akhirnya termasuk zaman anggapan masyarakat kita asing PB kayu sapang ada pola gitu akhirnya kita terobos lah sekitar dah 1 tahun lebih bahkan dah hampir 2 tahun kali itu sapang kita awalnya dari bentuk kayu kayu dibalah-balah kemudian dari kita olah gimana supaya diserbuk dibuat teh seperti teh celup ada pakai bentuk serbuk ada juga jadi kalau saya jawab ide awal memang dari Pak Pung yang saya ketahui dari beliau lah jadi apresiasi itu udah kemana-mana ya tuh sapang kita itu alhamdulillah yang saya ketahui yang kami ketahui emang udah dikenal lah ekspor kemana-mana tuh ada kayak di luar dari Kalimantan Barat terakhir kemudian kemarin yang datang ke Kampung Pusaka dari Sarawak dari Malaysia ke rumah saya membeli beberapa paket dan juga waktu pameran di Kucing saya lihat ada juga dikirim dijual di negeri jiran. Tadi sore saya lihat di kantor desa Pak Pung ada beli dari mananya dari pulau kira salah dari pulau juga dan itu stok lagi membuat baru karena banyak terjual baik di skala kecamatan Pontianak jadi alhamdulillah lah ada cukup. Untuk produksi di mana itu ya ada perusahaan atau di rumah secara kayak gimana itu yang bisa bagus gitu kan pakai kotak semanar tuh kan bungkusan rapi sementara itu yang kami kerjakan bersama Kepala Kampung di tempat beliau di rumah Pak Pung luar biasa bersama dengan juga ibu-ibu dibantu dilibatkan lah masyarakat semuanya bekerja di sini untuk ngolah itu sebagai masyarakat lah ada yang berapa sih gitu bang itu berapa ya berahkan kayak lah kalau kita tahu nak pasang jadi kalau datang ke Kampung Pusaka Beliung sekali promosi itu harganya 15.000 nangis isinya berapa berapa teh calup ada 30 kantong maksudnya 20 kantong PCS tapi kalau udah kita jual ke luar atau ada bisa naik 5.000 20 ke bisa 30 termasuk terjangkau lah bang itu ada resellernya gitu bang resellernya misalnya orang kedua gitu misalnya orang Pontianak nak jual keluar gitu sisian atau gimana Plak Kampung sebenarnya belum ada kali belum saya belum memang masih yang datang beli hanya beli untuk kan kebutuhan luar biasa itu kepala desa Pusaka Pak Ningepang ya salah satu ngapain tadi saya kan abang ceritakan bahwa kegiatan Karang Taruna itu bukan hanya tentang sosialnya aja kegiatan yang lain-lain termasuk membuat sapang di sapang selain yang bang
kegiatan-kegiatan sosial ya, ada Bang. Kegiatan Di desa Pusaka gitu. Karang Tarunanya lah. ya, alhamdulillah semenjak beberapa tahun terakhir itu kegiatan sosial di Kampung Pusaka ya termasuk aktif lah Bang ya. Aktif ya seperti biasanya kawan-kawan Karang Taruna yang lain. Ya bakti sosial kita turun ke lapangan, bersih-bersihkan halaman. Kemudian juga di samping kita ngadakan pembersihan masjid. Ya cuman seiring perkembangan zaman Bang ya namanya kan zaman sekarang anak muda tuh pengaruh game pengaruh online di sisi di sisi lain kesibukan juga kawan-kawan tuh yang kerja yang kuliah sehingga ibaratnya grafiknya itu agak turun sedikit lah tapi menambah semangat pemuda ya tadi berarti ada positif dan negatifnya lah oke. Berarti dukungan Pemdes Desa Pusaka selama itu gimana Bang? Cuma terkhusus pelak kampungnya lah dengan adanya Karang Taruna tuh gimana gitu. Saya sampaikan dukungan dari Desa Pusaka, saya sampai kepada Karang Taruna, khususnya pemuda remaja masjid, kami sangat-sangat mendukung beliau. Luar biasa lah kami sangat mengucapkan banyak terima kasih. Jadi beliau tuh dari desa dan masyarakatnya semuanya ya dengan pemudanya memang mendukung penuh baik dari segi kegiatan sosial, kegiatan budaya, sampai-sampai kami mengadakan juga ada kegiatan adat budaya yang pada saatnya mendatangkan juga Pangeran Tarhan dari Kesultanan, kegiatan tari-tarian, zikir, ya dukungannya sangat luar biasa. Berarti Karang Taruna di Desa Pusaka itu dilibatkan lah. Ya alhamdulillah dalam kegiatan apapun lah Terakhir kami dilibatkan juga seminggu yang lalu ada kunjungan dari Pulau Ranai. Kabupaten Natuna. Natuna. Provinsi Riau datang studi banding ke Desa Pusaka dalam rangka tadi melihat kabon limau, mantaume. Pokoknya yang ada di Pusaka lah peternakan segala macam. Jadi kami Karang Taruna juga mendampingi dan itu merupakan salah satu motivasi lah buat kita itu juga apa sih mereka datang jauh-jauh dari pulau, dari Pontianak, dari Sarawak ke kampung kita itu ada apa Tabas pakai Tabas kan kita tahu ada limau kan zaman dulu terkenal ikon kita Tabas saya Bang apresiasi lah kepada Pemdes memang dari Desa Pusaka saya ingat Bang pada saat kami KKM dulu ingat Skadim kali yang ada makam pahlawan pahlawan dulu memang agak kurang perhatian lah jadi kondisi saya itu gimana Bang selama kepemimpinan terutama Pak Pong kita itu alhamdulillah dilibatkannya Karang Taruna tuh bagaimana gitu tuh kan makam kita itu untuk kegiatan atau bidang sejarah lah termasuk yang Bang sebutkan tadi memang di Skadim punya sejarah yang sangat luar biasa. Kita ketahui di Skadim ada tugu kan tugu veteran tugu veteran yang dipelopori tadi oleh para veteran yang berjuang melawan penjajahan zaman Jepang tahun 45-44 yang dipelopori oleh Haji Bujang Mansur Ahmad Bujang Mansur Ahmad yang dikenal dengan Tuk Janggut. Pahlawan masuk pahlawan sebenarnya pahlawan juga pahlawan veteran veteran dan tubuhnya dan kami udah 3 tahun terakhir mengadakan upacara berarti upacara di 17 Agustus di Polsek berarti di tahun 2020 pertama ide saya bersama kawan-kawan Karang Taruna coba kita upacara. Bagaimana respon dari Pemdes? Awalnya gitu, ada respon dari masyarakat, dari Pemdes nak ngasih kita upacara di sih Betul. Saya kerajaan masih tapi kita tempatnya kan saat dia belum terawat dia atau masih alik hutan gitu. Kayak ada pertama upacara ada 8 orang kami. Karang Taruna remaja masjid gabung. Jadi upacara pertama baca teks proklamasi nyanyi Indonesia Raya. Tahun 2021 upacara kami agak besar sedikit. Naikkan bendera juga.
Orang berapa pesertanya? Dihadiri oleh BPD. Ya. Hadiri tokoh masyarakat LPM Karang Taruna. Ada sekitar 20 lebih. 2021 ya. Dah mulai ada dukungan tadi ya. Ya. Biasanya kita hanya kampung untuk makin besar biasanya ya. Ada masyarakat kampung. Tahun 2022 tahun tadi saya desak lagi bersama masyarakat, bersama PD yang LDK yang ada, bersama semuanya gimana pun. Kita adakan upacara di Tugu tuh. Akhirnya pertimbangan lah saat dia sampai-sampai pelak desa kami minta izin dengan camat. Ya. Karena kan harus ada izin ya kepala desa. Yang harus yang seperti biasanya di kecamatan upacara Agustus, kemerdekaan izin di tempat kami dan berlangsung khidmat. Pesertanya berapa Bang? Hampir lebih 100 lebih, hampir 200 kali. Luar biasa. Dan masuk TV saat ya. Masuk TV, pon TV kayak. Pon TV. Sambas. Luar biasa. Jadi kita bangi selain di usaha tadi peternakan, mungkin 5 WP. Kita juga di bidang kebudayaan, di bidang sejarah, di bidang remaja masjid. Karena namanya Karang Taruna bangi ya menurut saya kan kita harus merangkul berbagai macam kegiatan. Jangan hanya kita fokus pada satu kegiatan usaha, lupa kita nak ngaji, atau lupa kita dengan sejarah yang ada. Ya, karena mungkin yang mendengar suara itu mungkin ada anak cucu sejarah veteran sana. Ada berapa nama Bang? Saya ingat ada tulisan veterannya. Berapa orang jumlah? Mesti ingat abang ya. Saya dah lupa aja. Kami KKM di sini dulu. Oh, di Skadim. Di Skadim. Tahun 2014 kami KKM ya. Ada berapa salah jumlah? Saya ada 30 lebih kayaknya. Veteran yang namanya tertulis. Sampai tahu kan penasaran betulnya Bang tadi kan sampai tahu di live Facebook kita itu penasaran inyan ke ada Tugu veteran di Skadim. Nah, kan memang ada. Dan kami saat itu juga ke depan nih saya sampaikanlah kepada kawan-kawan semuanya dan kepada yang mendengar suara itu, mudah-mudahan Tugu yang di Skadim bisa mendapat perhatian. Ya. Karena saat itu juga masih udah mulai alik lagi, tapi gitu udah bulan Juni, Juli, Agustus. Bagaimana tahun itu? Karena di Tabas salah satu Tugu veteran ya di kantor camat dapat ya Bang. Oh iya. Tapi ya juga dari Tugu selain di kantor camat ya, ada di Skadim. Pusaka. Jadi kalau orang Tabas tidak tahu sejarah Skadim, pusaka, rasa-rasanya gimana ya dan termasuk uang Skadim harus tahu sejarahnya. Itu PR besar juga tuh. Ya PR besar PR buat besar kami buat dan itu buat juga mudahan bisa kita buat aset sejarah dan bisa kita tulis sejarah. Berarti itu salah satu memang penyemangat lah. Semangat buat Karang Taruna itu kan idenya tadi ide dari upacara dulu. Bagaimana respon dari masyarakat dari awalnya orang 8 sampai ke orang 100 lebih dan diizinkan oleh pemerintah Kecamatan Tabas. Berarti kedepannya harapannya Abang untuk kan khususnya tadi Tugu kepada Pemda kita. Ya. Kepada pemerintah daerah Kabupaten Sambas. Apalah harapan untuk Tugu kita itu. Ya, sebelum saya sampaikan, makasih juga kami sampaikan kepada Bupati sebelumnya, Bapak Haji Atbah Romin Suhaili. Beliau pernah sampai ke Tugu ya, Bupati kita bersama Pak Ningepan, Kelak Kampung meninjau tempat Artinya kan gimana saat kami Pak Haji Tugu tuk diperhatikan masih kita Cuman tadi pas habis masa kepemimpinan beliau, kita tidak tahu lah. Dan kepada periode hari itu Bupati kita dan perintah, mudah-mudahan lah bisa tahu dan kenal. Agustus tuh. Agustus. Mudah-mudahan kami tidak tahu mudahnya kalau Agustus itu apa kayak bisa pacaran lagi di tempat Berarti boleh kalau suruh Pak Ningepan, Pak Pong gitu berikan surat undangan. Untuk upacara mudah-mudahan Saya sempat juga ngomong dengan Ketua Karang Taruna Kabupaten. Saya sampaikan kepada Abang De Erik. Kebetulan beliau orang Skadim asli. Jadi Bang Erik Darmansah sempat ngopi-ngopi di Liberco kampus. Mikirkan Skadim juga sejarah Betul. Jadi sebenarnya Skadim pusaka banyak melahirkan tokoh-tokoh ternami yang salah satunya siapa Bang? Saya satu yang sedengarnya Profesor Dr. Hadari Nawawi. Rektor Untan.
Profesor Dr. Haji lagi yang saya dengar apa? Hadari Hadari Nawawi. Oke. Ya. Dan bahkan sampai sekarang tuh jalannya ada kan di Pontianak uang asli Skadim. Ya begitu lah yang saya dengar. Ada itu orang kampung. Oke. Dan banyak tokoh-tokoh yang lain termasuk Bang Erik kita Karang Taruna. Ya, Kabupaten Sambas. Bang Erik, betul. Nah, jadi dengan lahirnya tokoh-tokoh pembesar dari Sekadim punya sejarah yang adik. Hari itu pemuda termasuk kami Bang Karang Taruna khususnya. Karang Taruna, betul. Ngapain enggak kita angkat? Sebenarnya saya Bang lahir di Parik Baru. Salatiga. Oh, Salatiga. Saya sejarah saya lahir di Parik Baru Salatiga tahun 96. Ya. Pindah ke Pemangkat tahun 97, 18 tahun. Di Pemangkat sekolah SD, SMP, SMA baru pindah ke Sekadim. Nah, kalau saya pikir Bang Rocky kayaknya orang luar katanya, bukan orang pusaka asli. Betul. Tapi saya mengangkat kampung Sekadim tuh, saya pikir siapa yang ngangkatnya? Kalau bukan kita. Dan tentunya kami mengajaklah semua pemuda, termasuk Karang Taruna, remaja masjid yang ada di Tabas khususnya. Ayo sama-sama. Jadi bukan hanya milik pusaka, milik orang Tabas, milik Sambas, milik Kabupaten Sambas, bahkan milik semuanya Indonesia. Ya karena punya sejarah. Bahkan pahlawan kita Ali Anyang mungkin atau semuanya pernah datang ke Sekadim sama Ki Janggut ya. Anda tahu kita gimana sejarahnya orang cerita ya, ini aki kita kan tadi dicari Jepang. Jadi diamankan lah katanya oleh Ki Janggut, Datuk Janggut ya bersama pembesar dan terbukti sejarahnya deh. Dan salah satunya ada ulama juga Sarip Al-Qadri Hasan ya atau Datuk Wan Hasan ada makamnya. Katanya diamankan Jepang pada saat dia karena dicari. Di mana dimakamkan ya? Di Sekadim. Saya dengar juga ada cucuk-cucuknya dari Pontianak nak melatih makamnya. Betul ke? Betul. Dan dia dah di Bariing Kelambu. Ada ke Bang? Ada. Ayo kita temukan ngape kerabat istana keraton Kadariyah atau Pontianak Tenggalwa di Sekadim. Bahkan ada di Butuh Mak Jagi ada juga. Karena saat dia kan zaman mandor. Oh iya, Jepang mencari para orang sultan, cendekiawan pintar-pintar untuk dibunuh ya. Ditapur lah tadi dibunuh. Nah, kita sejarah tuh Betul. Iya. Ingat kata Bung Karno Bang, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, itu salah satunya itu. Saya bangga bahasanya dengar Tangade guys. Saya terkejut juga kami waktu kami KKM ya 2014 terkejut kami kata dusun kami memang ada Tugu Petran di Sekadim. Nah jadi merujuk tadi kembali ke ke toko-toko memang boleh Bang. Salah satunya gitu tadi abang tuh kan memang salah satu pengurus Karang Taruna Desa Pusaka. Ada tokoh orang Sekadim. Salah satunya tadi Bang Erik Daramansa ketua Karang Taruna Kabupaten Sambas boleh. Nah, untuk buat buku segala macam. Kan ya gitu. Nah, itulah momennya. Kita angkat tadi kan nih. Kami pengen juga nanti bisa melahirkan satu karya, Bang. Ya. Perintah catatan kayak lebih-lebih buku. Jadi alangkah sukanya kita ada sejarah Desa Pusaka atau sejarahnya Ki Janggut yang tadi di Sekadim ya. Karena kita dari kekurangan penulis yang ada. Tapi yang lahir tadi rektor-rektor ya, teman. Ini ibaratnya kita supan enggak ya? Hari itu pemuda tuh sukanya menggena segala macam canggih tadi. Masing-masing lah. Memikirkan masing-masing betul. Motivasi buat kita bersama. Iyalah Bang. Jadi memang saya rasa Pak Ning Epan pun nonton tuh. Ya. Nampak ngelahir dah apa tapi tadi ada KWA tadi. Boleh untuk diangkat tuh isu itu. Karena apa? Mengangkat sejarah Desa Pusaka khususnya Sekadim. Pusaka tuh ada berapa dusun nanti Bang? Ya. Kalau cerita awalnya Sekadim Desa Pusaka itu namanya baru. Awalnya ya ada dua desa. Ya. Desa Sekadim dengan Desa Puting Beliung. Betul. Saya tidak tahu lupa aja saya tahu berapa penyatuan ya. Jadi digabungkanlah tadi ya Puting Beliung dengan Sekadim. Ya. Jadilah usulan pelak kampung saat ya dinamakan dengan Pusaka Puting Beliung Sekadim. Mungkin banyak tidak tahu di mana Pusaka. Batas dengan Sempadung
Mensere. Oh. Batas Mensere, Sempadung, berbatasan, kemudian di Sungai Kelambu, Pusaka. Tapi orang ada ke pusakanya, pusake dia datuk. Iya tadi ya. Tadi sejarah hangnya tadi, tugunya ada di sini. Tugunya ada. Iya, salah satu pembuktian tadi. Pusaka ini jadi ikon. Tidak ada Bang, semua desa memiliki ikon di sini. Dan kami pengen sampaikan kepada mendengar itu, kalau datang ke pusaka belum sah kalau belum datang ke Tugu. Oke deh. Berarti saya alhamdulillah. Datang juga. Berarti dah sah saya tadi. Aduh. Ya, hanya Gurawan. Gurawan. Oke. Kita orang kan kalau datang ke Sambas belum sah kalau belum ke keraton. Ya. Betul. Jadi kita datang ke satu tempat, api ikon kampung. Ya. Sambas tuh api ikonnya. Sejiram api ikonnya. Ya. Masing-masing dengan ikonnya Bang. Iyalah Bang, sangat menarik lah saya rasa pembicaraan kita pada malam hari itu. Memang saya latih tadi Karang Taruna Desa Pusaka, Karang Taruna Belali dari namanya pun tadi. Apa tadi artinya Belali tadi? Senganti Belali. Itulah generasi emas tuh Karang Taruna yang saya rasa harapan khususnya Desa Pusaka untuk membangkitkan lagi Desa Pusaka untuk lebih tampil khususnya di Kabupaten Sambas. Tadi ngangkat sejarahnya. Tadi tokoh-tokohnya segala macam. Terakhir Bang, harapan Karang Taruna Desa Pusaka itu apa sih Bang? Khususnya untuk kan Pemdesnya, kemudian kabupaten, provinsi, bahkan Indonesia untuk panjang lebar tadi kita cerita itu. Harapannya apa sih Bang? Abang selaku pengurus Karang Taruna Desa Pusaka Bang. Adapun harapan ya. Harapan tentunya kita itu punya tujuan, punya cita-cita, punya harapan. Artinya ke depan apa sih yang kita capai ya Bang ya. Saya mengutip juga dari pembicaraan dari Jenderal Sudirman, pahlawan kita. Apabila kalian ingin bersatu, maka jalinlah silaturahmi. Bagaimana supaya silaturahmi? Ya kenal. Seperti itu. Ya. Artinya gitu. Harapan saya, harapan kita semuanya, harapan kami pemuda. Bagaimana antar remaja, antar pemuda bisa merangkul. Ya. Dengan latar belakang ormas apapun, Karang Taruna apapun, diam di mana dia, selama dia pemuda, selama remaja, bekawan dia. Ya, silaturahmi. Nah, kalau kita udah bekawan, banyak kawan, miwar banyak rezeki tadi. Saya kenal dengan Bang Bob, kenal dengan Bang Adi, kenal dengan Bang Erik, seandainya dan semuanya. Di sini ada kekuatan kita. Ya. Tabas bisa maju, maaf kata. Kita sebutkan kalau kita dibiget, karena mereka bersatu. Jaya mereka. Ya. Posip. Saya sampaikan untuk kalau kebiget apresiasi. Ya. Digeratak dia minta sumbangan. Karena apa? Persatuan. 11 tahun mereka dibiget. Karena bersatu. Sekarang pertanyaannya Karang Taruna. Apa yang bisa? Ya. Jadi itu harapan kami ke depan. Bagaimana tadi mempersatukan pemuda. Nah caranya itu datanglah pemikiran tadi itu yang perkembangan zaman yang mempengaruhi. Nah, artinya harapan kami bagaimana diadakanlah pertemuan Karang Taruna. Paling tidak tadi ya semacam seminar ke atau silaturahmi ke tah main bola ke sama-sama yang terpemuda Karang Taruna outbound ke apa. Ya saran kami dan harapan kami ke depan baik di Pusaka ataupun di Tapas ataupun di seluruh Kabupaten Sambas. Karena ke kota kita di pemuda. Apa kita Soekarno Bang berikan aku 10 pemuda. Ya. Udah kita bersatu, harapan kita udah bersatu, udah kuat, baik remaja masjidnya, ormasnya, Karang Tarunanya. Kita dengan ilmu. Artinya zaman sekarang zaman HP, zaman wifi, zaman internet. Bagaimana kita juga bisa belajar ya. Diberikan penyuluhan, diberikan materi ilmu tadi kepada Karang Taruna. Nah, karena saat itu juga sebagian kita lebih kepada maaf kata kerja maksudnya
Pembekalan usaha oke. Ya. Tapi pembekalan karakter diri. Jadi harapan kami bagaimana Karang Taruna pemuda remaja punya karakter nang berakhlakul karimah. Nah, jadi ujungnya. Nah, saat itu kita krisis kan, adalah krisis ekonomi. Ada krisis moneter kayak krisis segala macam. Tapi yang paling kita sayangkan adalah krisis akhlak. Nah, harapan kami pemuda bagaimana ke depan Karang Taruna di desa, di kabupaten dan seluruh di Indonesia ini punya akhlak mulia. Nah, bagaimana kita mikirkannya saat itu? Makanya program kita sampaikan, pemilihan kita Satu Noropi berkemajuan, beriman tadi ya beriman. Bagaimana membina pemuda hari itu, remaja, masjid dan seluruh bisa berakhlakul karimah. Nah, selainnya harapan kita tadi udah kita bersatu, berilmu, berakhlak. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita tidak lupa tadi dengan sejarah. Ya mungkin ya aja lah Bang yang bisa saya sampaikan harapan saya, harapan kami pemuda semuanya, ayo sama-sama kita mikirkan bangsa negara itu. Nah, itu merupakan tugas kita semuanya Bang. Hari itu kita bisa nyaman makan baras, hari itu bisa kita nyaman minum, bisa duduk nyaman santai itu kan berkat tadi ya. Nah, karena 10 tahun akan datang apa kita bisa seperti itu? Belum tentu. Nah, itu yang sangat kita khawatirkan. Ya, tugas pemikir pemuda cendekiawan di mana pun berada. Dan mohon maaf saya sampaikan bukan ngajari, bukan menggurui tapi kita berbagi pengalaman, sharing. Saya rasa yang bisa harapan yang saya sampaikan. Oke, makasih Bang Rocky Saputra adalah salah satu ketua Karang Taruna Desa Pusaka, yaitu Karang Taruna Belale Senggantian. Oke, pemirsa, ialah cerita panjang tentang sejarah, tentang kegiatan Karang Taruna, sejarah Desa Pusaka, khususnya Dusun Sikadim nih. Sikadim. Dan salah satunya tadi Purdes. Nah, produk desanya itu yaitu apa itu ya? Teh Sapang Pusaka. Harganya tadi 15.000. Jadi pemirsa yang nak malih langsung aja ke kantor desanya boleh kali? Boleh. Dengan harga 15.000 isinya berapa? 20 ya? 20 IG atau 20 PCS. Nah, insyaallah kualitasnya oke. Baik. Mungkin aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kedepannya Karang Taruna desa lainnya memberikan kontribusi yang besar kepada desa, kabupaten, provinsi, bahkan di tingkat nasional, khususnya di Indonesia. Sekali lagi terakhir ada saya berikan pantun. Pantun. Silakan Bang Rocky. Kalau dapat pantun nasi uang sambas Melayu. Mohon maaf sampainya itu buah kita juga dari Neaki. Silakan Bang punya pantunnya. Anak muda ingin sukses. Cakep. Usah lupa dengan orang tua kita berbakti. Mantap. Makasih kepada Studio Podcast. Mantap. Yang telah mengundang saya dalam acara Silaturahmi. Ialah pantun terakhir dari Rocky Saputra. Saya Erik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bang Rocky sebagai ketua Karang Taruna Belale Desa Pusaka, dan mengucapkan terima kasih yang sebenarnya sudah besar-besarnya, dan sampai jumpa di lain waktu.